Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abian Haidar Arenda dari kelas 9D akan membacakan cerpen yang berjudul Mandiri. Sore itu ayah pulang berkeliling mencari nafkah. Wajahnya lelah sekali, terlihat peluh di wajahnya yang tampak mulai menua. Jaket hijau pembagian dari sebuah jasa transportasi masih melekat di tubuhnya. Ibu menghampiri sambil tersenyum sambil membawakan kopi pahit kesukaannya. Ibu bertanya, "Capek ya? Diminum dulu kopinya baru bersih-bersih." Kopi itu disambut oleh ayah. Kulihat ayah terdiam, menyeruput kopinya dengan pandangan yang tampak jauh sambil menghela nafas. "Adik, kakak sudah pada mandi belum? PR-nya gimana? Sudah dikerjakan belum? Ayo segera kerjakan, jangan ditunda-tunda, besok pasti ada tugas baru lagi," kata ibu menyuruh aku dan kakakku. Terdengar kakakku berkata, "Aku sudah mandi bu, tapi belum sempat mengerjakan tugas." Aku pergi ke kamar mandi saat ku dengar ibuku menimpali perkataan kakakku. "Loh, kok belum dikerjakan sih nak? Jangan malas ah," masih terdengar jawaban lirih kakakku. "Iya bu, tapi kuota handphone kami habis," sambil meninggalkan ruang tengah. Ayahku adalah seorang sarjana teknik dari perguruan tinggi terkenal di kota kami. Sebelumnya ayah bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Tugasnya adalah merancang bangunan para klien dari tempat perusahaannya bekerja. Namun sesuatu terjadi menimpa perusahaan tempat ayahku bekerja. Hal ini menyebabkan perusahaan terpaksa melakukan putus hubungan kerja terhadap karyawannya termasuk ayahku. Ya, perusahaan tempat ayahku bekerja pailit. Ayah bukanlah orang yang mudah berpangku tangan. Dengan keahliannya, ayah bisa mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Memang pekerjaan tersebut tidak selancar saat masih bergabung dengan kantor lamanya, tapi masih saja ada orang yang meminta jasanya. Sampai suatu hari, berita di berbagai media mengejutkan semua orang. Tak luput itu pun membuat kami terhenyak, terutama ayah dan ibu. Ya, ternyata ada virus yang menyerang dunia ini. Virus ini diberi nama COVID-19, merebak seluruh dunia. Semua orang ketakutan. Semua dihantui oleh virus yang akhirnya menjadi pandemi. Karena kecepatannya yang menular pada orang cepat sekali. Mulailah penerbangan ke seluruh dunia dibatasi. Negara-negara yang dianggap memiliki persentase besar dalam menyebarkannya, negara-negara tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam. Mulai dari itu, ekonomi dunia pun menurun. Pemerintah mulai melakukan antisipasi. Mulailah diberikan pembatasan sosial berskala besar-besaran di setiap daerah di negara kami. Kantor dan sekolah ditutup. Semua melakukan kegiatannya dalam jarak jauh. Semua dilakukan secara online termasuk sekolah. Kondisi ini ikut mempengaruhi perekonomian negara kami. Semua proyek dihentikan. Orang berpikir dua kali untuk melanjutkan karena terhalang oleh dana yang tidak berputar dengan lancar. Grup online sekolah pun mulai ramai. Guruku mulai instruksi tentang pembelajaran jarak jauh. Tugas-tugas mulai diberikan, dikerjakan baik melalui instruksi WhatsApp, Zoom meeting, dan maupun Google Classroom. Kami mencoba melakukan sebaik mungkin. Ternyata seminggu lagi kuota handphone kami akan habis. Saat siang hari, aku melihat ayahku di ruang kerjanya sedang terdiam. Kakakku pun datang. Saat aku pun ingin berbicara dengan ayah, dari balik pintu aku mendengar kakakku berbicara pada ayah. "Ayah, kuotaku habis, aku harus isi kuota. Tugasku sangat banyak." Mendengar hal itu, aku pun menghampiri ayah dan menanyakan hal yang sama. Ayahku berkata, "Sabar ya, insya Allah akan isikan besok." Ingin ku menyela, "Besok? Bagaimana tugasku hari ini?" Tapi aku melihat kerut di wajah ayahku yang tampak semakin menua. Saat kembali ke kamar, tampak ibuku menghampiri ayah dengan semak mie rebus di tangannya. Tanpa sengaja, aku mendengar percakapan kedua orang tuaku tersebut. "Proyek-proyek dihentikan bu, apa yang ayah kerjakan sekarang pun tidak bisa dilanjutkan." Ibu menjawab, Tidak apa-apa ya, mungkin sebentar lagi juga akan jalan."
Suara ayah mulai lirih sambil menyendokkan makanannya. Beliau berkata, "Jasa yang ayah kerjakan pun tidak bisa dibayar, Bu. Maafkan jika ayah akan kesulitan memberikan uang belanja pada ibu." Ibuku hanya menunduk dan duduk di samping ayah tanpa melanjutkan pembicaraan. Aku merenungi apa yang aku dengar. Sendirian di kamar, pening rasanya kepalaku, entah apa yang harus aku lakukan. Kakakku memanggilku untuk ke kamarnya. "Ada apa kamu memanggilku? Gini deh, pusing ya. Kasihan ayah ibu, tadi kakak dengar nggak sengaja kalau ayah daftar Gojek loh." Terhenyak aku mendengarnya. Ingin aku meneteskan air mata saat itu juga. Mengingat ayah adalah manajer di perusahaannya dulu dan seorang arsitek, namun harus menurunkan harga dirinya agar kami dapat terus bertahan. Yang mampu aku lakukan hanya membuat pertanyaan pada kakakku. Lalu apa yang harus aku lakukan, Kak? Kakakku mulai melanjutkan bicara. Ibu kan crafter, ibu pandai menjahit berbagai kerajinan tangan. Bagaimana kita usulkan kalau ibu membuat masker dan kita marketingnya masker medis lagi susah loh. Bisa jadi ini peluang untuk kita. Tanpa berbahasa-basi, aku pun sedang setuju atas ide itu. Pagi saat kami bersiap sarapan, ayah dan ibuku sudah duduk di depan meja makan. Aku dan kakakku mendekati mereka berdua. Lalu kakakku berkata, "Bu, tahu gak kalau masker medis sekarang sudah mulai dicari loh. Sudah mulai susah dicari loh." Ibuku sudah Ibuku yang sedang menyendokkan nasi ke piring ayahku menjawab, "Iya, ibu dengar begitu. Memangnya kenapa, Kak?" Lalu kakak menjawab, "Gini, Bu, ibu kan pernah menjahit. Kenapa gak dimanfaatkan? Membuat masker kain maksudnya, Kak." Ibuku mulai paham dengan maksud kakakku. Sepertinya ini saatnya aku berbicara. "Iya, Bu, aku dan kakak kan punya sosial media. Sepertinya bagus juga untuk dimanfaatkan berjualan. Ibu yang membuat masker kainnya, aku dan kakak yang memasarkannya, gimana?" Kulihat saja itu ayahku tersenyum dan mulai berkomentar, "Ide bagus tuh, Bu, kayaknya bisa segera eksekusi, setidaknya mengajari anak-anak berbisnis." Ibu tersenyum dan berkata, "Kapan memulai?" "Habis makan bantu ibu pilih dan gunting kain ya. Kakak dan adik siapkan media online untuk memasarkannya. Insya Allah kita besok sudah mulai memasarkannya." Problem solve. Sejak saat itu sampai kini sampai kini membantu ibu memasarkan dan menjahit sehingga ia bisa fokus dengan usahanya. Sekian, terima kasih.